Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Relo Febrian Iman Putra. Saya mahasiswa program studi PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan judul use case dan activity diagram sistem administrasi akademik sekolah. Eh, Sebelumnya saya akan menerangkan sedikit tentang use case diagram. Use case diagram adalah salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor atau pengguna atau sistem lain dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem atau disebut sebagai use case dan di bagaimana aktor berinteraksi dengan fungsi-fungsi tersebut. Di dalam use case, di dalamnya terdiri dari elemen-elemen, yaitu 1 aktor, 2 use case, 3 hubungan atau association, 4 sistem boundary. Aktor adalah pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Aktor digambarkan dengan icon stick figure. 2 use case, fungsi atau layanan yang disediakan untuk sistem untuk aktor. Use case digambarkan dengan oval. 3 hubungan association. Menghubungkan aktor dengan use case menunjukkan interaksi atau komunikasi antara keduanya. Yang terakhir itu sistem boundary. Sistem boundary memiliki fungsi yaitu batasan sistem yang digambarkan dengan kotak atau nantinya 4 aktor di luar lalu menghubungkan ke use case. Di dalam use case tersebut terdapat kotak yang memisahkan antara aktor dan use case yang berbentuk oval tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan use case diagram yang sudah saya buat dengan tema sistem administrasi akademik sekolah. Di use case yang saya buat terdiri dari 4 aktor, yaitu siswa, 2 guru, 3 admin, dan yang terakhir itu orang tua. Di sini saya akan mengawali dari siswa terlebih dahulu. Ter di use case diagram yang saya buat memiliki beberapa line atau association yang menghubungkan aktor dan use case. Use case yang berbentuk oval yang berwarna putih. Siswa tersendiri memiliki hak dan atau dapat melakukan aktivitas di dalam sistem administrasi, yaitu dapat melihat berita dan artikel, lalu dapat melihat nilai. Yang ketiga yaitu dapat melihat jadwal pelajaran, lalu lihat data siswa, dan dapat mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Lalu wali murid. Untuk aktor wali murid dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu dapat melihat laporan akademik dan dapat melihat berita dan artikel yang sudah dikelola oleh admin. Lalu aktor yang ketiga yaitu guru. Guru dapat melakukan input tugas ke siswa, dapat melakukan input nilai. Yang ketiga dapat melihat data guru, dan yang terakhir dapat melihat berita dan artikel. Lalu yaitu aktor admin yang terakhir. Admin sendiri dapat melakukan kelola jadwal pelajaran, dapat mengelola berita dan artikel, dapat mengelola data guru, dan dapat mengelola data siswa. Untuk keempat aktor tersebut dapat melakukan aktivitas atau hak-hak tersebut harus melalui dari login dahulu. Untuk di use case icon di icon use case login, saya memberikan garis putus-putus dari keempat faktor tersebut menghubungkan empat aktor tersebut ke login. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah atau tindakan yang terjadi dalam suatu proses dan bagaimana langkah-langkah tersebut terkait satu sama lain. Activity diagram sangat berguna untuk memodelkan logika bisnis, alur proses, dan operasi dalam sistem yang sedang dikembangkan. Di dalam activity diagram terdapat elemen-elemen yaitu 1 activity, 2 start node, 3 end node,
4 decision node, 5 fork and join node, yang keenam yaitu control flow atau aliran. Atau bisa kita sebut yaitu dengan kasarnya ini length. Berikut saya tampilkan sedikit contoh activity diagram yang sudah saya ambil dari internet. Saya lupa penutupan sumbernya. Di sini terdapat terdapat partition di atas sendiri terdapat tiga aktor yaitu partition, satu customer sales interface, kedua purpose owner, ketiga code owner. Lalu yang lingkaran berwarna hitam yang di atas dan di bawah yaitu start dan end node. Lalu yang kuning-kuning yaitu action. Untuk yang berwarna yang kotak persegi panjang BB tersebut ada fork node dan join node yaitu percabangan dan penggabungan. Untuk yang berwarna kuning yang wajib tersebut yaitu decision node atau di situ seperti if, jika iya, jika tidak, prosesnya terdapat di decision node. Selanjutnya saya akan memberikan activity diagram yang sudah saya buat dari sistem informasi akademik sekolah. Dikarenakan terdapat 4 aktor dan masing-masing aktor dapat menjadi awal dari dimulainya sistem, maka sistem yang saya buat dari login dan langsung bercabang pada keempat aktor. Yang pertama, dikarenakan 4 aktor tersebut dapat menjadi start dari seluruh activity diagram. Jadi startnya saya bikin di sebelah atas. Setelah start yaitu login. Setelah login itu dapat bercabang ke 4 aktor, yaitu setelah login, jika admin login terlebih dahulu bisa melakukan kelola data guru, dapat melakukan kelola data siswa, dapat melakukan kelola berita dan artikel, serta dapat mengelola jadwal pelajaran. Jika guru melakukan login terlebih dahulu dan data guru sudah dikelola oleh admin, guru dapat melihat data guru dan dapat melakukan membaca berita atau membaca artikel, dapat melakukan kelola jadwal pelajaran dikarenakan kelola jadwal pelajaran adalah aktivitas yang memiliki otoritas yang sama seperti halnya admin dan guru, lalu dapat melakukan input tugas siswa, lalu dapat melakukan input nilai. Untuk kelola jadwal pelajaran, kenapa saya berikan line yang tidak ada anak panahnya? Dikarenakan guru dan admin dalam hal dan aktivitas tersebut memiliki otoritas yang sama, yaitu admin dapat melakukan kelola jadwal pelajaran tanpa harus menunggu guru, dan guru dapat melakukan kelola jadwal pelajaran tanpa harus menunggu admin. Setelah melakukan kelola jadwal pelajaran akan dapat dilihat oleh siswa. Namun siswa harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah siswa login terlebih dahulu, siswa dapat melakukan aktivitas yaitu melihat data siswa, dapat melihat berita dan artikel, dapat melihat jadwal pelajaran, dan dapat melakukan pekerjaan tugas ataupun melihat tugas jika guru sudah melakukan input tugas. Setelah melihat atau mengerjakan tugas, lalu akan masuk ke guru lagi yaitu input nilai. Setelah input nilai akan muncul ke siswa dan siswa dapat melihat nilai dari kerjaan yang mereka kerjakan. Lalu yaitu wali murid atau orang tua. Orang tua setelah melakukan login, orang tua dapat melakukan aktivitas yaitu melihat berita dan artikel dan melihat laporan akademik anak-anaknya. Dengan syarat yaitu admin atau mohon maaf, dengan syarat yaitu guru sudah melakukan
input nilai dari tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Setelah setelah keempat aktor tersebut melakukan aktivitas-aktivitas di dalam sistem informasi akademik dan mereka merasa cukup, mereka akan melakukan logout, yaitu sudah saya berikan, eee, endnote di bagian bawah dengan ikon lingkaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan kesimpulan dari use case dan activity diagram yang sudah saya buat. Dengan use case diagram, kita bisa memahami aktor-aktor yang terlibat dan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem administrasi akademik sekolah. Activity diagram membantu kita memahami alur kerja dari masing-masing use case dengan lebih detail. Kombinasi dari kedua diagram ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem dan bagaimana sistem komponen berinteraksi di dalamnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.